Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami puji dan muliakan Engkau ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh kembali bertemu dalam seri pelajaran ini. Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, mengisi hati dan pikiran kami, yang membantu kami untuk memahami pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati seluruh pemirsa kami dimanapun mereka berada yang turut bersama-sama dengan kami belajar pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan yang membantu mereka sehingga mereka juga boleh mengerti akan pelajaran ini tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk dalam pelajaran hari Rabu tanggal 3 April tahun 2024 yang berjudul Kasih Menemukan Jalan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Adam dan Hawa telah berdosa. Dan Allah telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus meninggalkan taman rumah mereka. Mulai sekarang, kerja keras dan penderitaan akan menjadi nasib mereka. Apakah mereka harus menderita dan akhirnya mati tanpa harapan, Bapak Ibu sekalian? Apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Pada saat itulah Allah memberikan janji yang tercatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Bapak Ibu. Sambil memandang langsung kepada iblis, si ular, dia berkata, Allah berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti pada saat itu apa artinya Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka tahu bahwa mereka dapat berharap kembali. Dengan cara tertentu, melalui keturunan perempuan itu, penebus mereka akan datang. Keturunan perempuan itu tentu saja adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Di atas kayu salib, Bapak Ibu, iblis meremukkan tumitnya. Tetapi kemenangan Yesus adalah jaminan bagi kita bahwa suatu hari nanti kepala ular akan diremukkan. Dan pintu penderitaan dan kematian yang dibuka oleh Adam dan Hawa suatu hari nanti akan ditutup. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 9. Galatia 3 ayat 13 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Kita mulai dari Ibrani pasal 2 ayat yang 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Selanjutnya dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis Bapak Ibu sekalian, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Selanjutnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 Bapak Ibu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Allah benar-benar mengasihi Anda? Lihatlah salib. Lihatlah mahkota duri, Bapak Ibu sekalian. Lihatlah paku-paku di tangan dan kakinya. Dengan setiap tetes darah yang ditumpahkan Yesus di Golgota, Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau. Aku tidak ingin berada di surga tanpamu. Ya, Anda telah berdosa. Anda telah menjual diri Anda ke dalam tangan musuh. Ya, di dalam diri Anda sendiri, Anda tidak layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi aku telah membayar tebusan untuk mendapatkanmu kembali." Bapak Ibu Saudaraku, Anda tidak perlu bertanya-tanya lagi. Apakah Anda dikasihi ketika Anda melihat salib? Ketika kitab suci berkata tentang Yesus yang datang ke dunia ini, mengalami sakit hati, kekecewaan, dan rasa sakit yang sama dengan seluruh umat manusia. Kitab suci menyatakan, Bapak Ibu sekalian, seorang pribadi Kristus yang menghadapi pencobaan yang sama dengan yang kita hadapi. Seorang pribadi Kristus yang menang atas pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa neraka, baik dalam kehidupannya maupun melalui kematiannya di kayu salib. Semuanya untuk kita semua secara pribadi. Pikirkanlah tentang hal ini, Bapak Ibu sekalian. Yesus, Dia yang menciptakan alam semesta. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes 1 ayat 3. Turun dari surga dan tidak hanya datang ke dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, tetapi juga menderita di dalamnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa kita alami. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Dan Dia melakukannya karena Dia mengasihi kita, masing-masing kita. Sungguh, alasan yang kuat untuk selalu berharap, Bapak Ibu. Bagaimanakah Kristus menjawab tuduhan iblis di kayu salib? Dalam terang pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, apakah yang dicapai oleh kematiannya Yesus Kristus? Tuhan memberkati kita. Kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan yang boleh memberikan kepada kami jaminan keselamatan, solusi atas dosa yang kami sedang alami. Sehingga ini memberikan pengharapan kepada kami untuk boleh kembali kepada wilayah kekuasaan Allah. Kami boleh kembali ke tempat di mana Tuhan telah mempersiapkan tempat untuk kami tinggali. Bapa, biarlah urapan-Mu yang membantu kami seluruhnya. Termasuk pemirsa dimanapun mereka berada yang menyaksikan pelajaran ini. Biarlah kasih Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan pula yang menolong mereka untuk melewati dan memenangkan setiap pergumulan kehidupan mereka. Mohon ampun akan segala dosa selain kami Bapa. Kehendak mulai yang terjadi atas hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.